Halo Sobat Katekese Indonesia. Kita mungkin pernah mendengar, bukan mungkin ya, saya yakin pasti pernah mendengar kutipan teks kitab suci ini. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan seterusnya. Ayat ini masih cukup panjang lagi. Ayat ini dikutip atau diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Seringkali saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, mengartikan, menafsirkan ayat ini sebagai perintah Allah atau Allah yang memberi berkat kepada manusia untuk beranak cucu, untuk menikah, untuk bertambah banyak dan memenuhi seluruh muka bumi. Ya, tidak salah. Kita semua bisa menafsirkan ayat ini seperti itu. Tetapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah, yang menjadi kebingungan, bahkan menggoncangkan iman kita sebagai orang Katolik adalah ketika ayat ini digunakan oleh saudara-saudara kita yang lain untuk bertanya kepada kita. Pertanyaannya misalnya seperti ini. Saudara atau teman, kita tahu bahwa di dalam kitab suci Allah memerintah kepada kita atau telah memberi berkat kepada kita untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah muka bumi. Mengapa di dalam gereja Katolik para imam, pastor, suster, bruder, mereka tidak menikah? Apakah ajaran gereja Katolik itu benar? Atau jangan-jangan ajaran gereja Katolik itu sesat? Atau jangan-jangan pastor, suster, bruder itu melanggar perintah Allah? Hal ini menarik sebab pertanyaan ini ketika ditanyakan kepada kita sebagai orang Katolik, kita mungkin bingung untuk menjawab. Tidak tahu bagaimana caranya menjawab. Dan bahkan jangan-jangan iman kita pun juga tergoncangkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dengan tudingan-tudingan seperti ini. Namun tidak perlu khawatir bahwa apa yang diimani oleh gereja Katolik, apa yang dilakukan oleh para imam, yakni hidup selibat, tidak menikah selama ini, itu sudah benar. Sebab mari kita lihat riwayat hidup Yesus. Apakah Yesus menikah? Apakah Yesus mempunyai istri? Nah, jika tidak, dan saya yakin tidak, apakah Yesus melanggar perintah Allah? Apakah Yesus mempraktekkan cara hidup yang sesat? Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari bisa menjawabnya. Dan jika kita melihat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan sebaiknya saudara-saudara menikah. Setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. 1 Korintus bab 7 ayat 2. Nah, apakah Paulus menikah? Saya yakin tidak. Paulus tidak menikah. Paulus bisa menganjurkan, menyarankan kepada orang untuk menikah, tetapi dia sendiri hidup selibat, tidak menikah. Apakah Paulus melanggar perintah Allah? Apakah Paulus mempraktekkan cara hidup yang sesat, yang tidak sesuai dengan perintah Allah? Apakah Paulus menolak berkat Allah untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah? Saya yakin tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sobat katekese sekalian, mari kita masuk lebih dalam, kita melihat teks kitab suci. Di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12 dikatakan, ada orang yang tidak menikah karena dilahirkan demikian, ada yang dijadikan demikian oleh manusia, ada pula yang tidak mau menikah demi kerajaan surga. Yang ingin saya garis bawahi dan ingin saya tegaskan adalah ada pula yang tidak mau menikah demi kerajaan surga.
teks ini menarik. Mengapa? Sebab teks ini juga merupakan perintah Allah, juga merupakan berkat Allah bagi manusia. Para imam, pastor, suster, bruder, biaran-biarawati, mereka tidak menikah demi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, menikah adalah pilihan, bukan kewajiban. Jadi menikah atau tidak menikah itu merupakan sesuatu yang normal, wajar. Memang Allah menghendaki agar manusia menikah, melahirkan anak, memiliki keturunan, dan keturunannya semakin berkembang, memenuhi seluruh bumi. Tapi ingat, Allah yang sama, pencipta yang sama, yang menciptakan manusia, juga membuat pengecualian bahwa ada orang-orang yang mau untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Mereka itulah imam, suster, bruder, biarawan, biarawati. Mereka memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Imam, biaran, biarawati tidak menikah bukan sekedar mencari kerajaan surga, tetapi juga mereka merupakan gambaran kerajaan surga yang nantinya menjadi tujuan peziarahan hidup kita. Sebab pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di dalam surga. Matius bab 22 ayat 30. Semoga katekese singkat ini bermanfaat, mencerahkan kehidupan iman kita, memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini menggoncangkan iman kita, mengusik pikiran kita, dan semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.